Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, balik malih datang masalah alam barzah. Bisa dikatakan alam barzah itu alam pemisah antara alam dunia dalam akhirat. Yang termasuk malah yang masuk di alam barzah itu termasuk orang-orang yang ahli hijab. Orang yang sudah masuk alam barzah itu rohnya tidak bisa keluar. Tapi dikalakan masyarakat umum Gus itu punya pandangan bahwasanya dikala itu orang mungkin istilahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan itu mungkin dikatakan rohnya itu bisa gentayangan kemana-mana. Lah itu termasuk makhluk yang seperti itu, termasuk makhluk yang bagaimana Gus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah itu menciptakan itu 3 ciptaan, jin, malaikat, dan manusia. Jin itu diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari nur, dan manusia diciptakan dari tanah. Nah itu menurut pandangan hakikat penjelasan antara apa istilahnya dari api, nur, dan tanah itu yang dimaksud itu yang bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus menika mukadimah nderek ingkang dateng kajeng kemawon terusipun kula langsung menika dalam unek-unek dalam batin kula niku nyuwun pirsa nggih menika masalah siksa kubur Gus. Kan kadang-kadang sedaya kathah masalah cerita siksa kubur. Lah siksa kubur menika dari pandangan syariat kados pundi? Pandangan hakikat niku kados pundi. Terus pun kersanipun kula paham lan mungkin kanca-kanca menika paham, terus pun kersanipun langkung dalam pikiran langkung cerah. Cekap semanten atur kula dumateng panjenengan mbok menawi wonten kiranipun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siksa kubur yang ditanyakan. Siksa itu kan nggak enak Pak ya. Azab. Bahasa Qur'annya adalah azab. Azab atau siksa itu pasti sesuatu yang tidak enak. Hati jenengan ketika mendapatkan sesuatu terus hati sampean itu nggak enak, itu Anda siksa. Anda itu disiksa. Hajatan, hujan terus, hati gak enak. Anak, istri, itu tidak sesuai dengan planning Anda. Akhirnya hati Anda panas, gak enak. Itu siksa. Kubur, apa sih kubur itu? Kubur itu sesuatu yang dipendam. Kalau kita bicara alam kubur ini berkenaan dengan bahasa Quran barzah. Barzah dijawakan berpecah. Berarti masuk ke liang kubur. Secara syariat kita sudah sering dengar siksa kubur dari berbagai makalah. Yang jelas ruhaniah kita itu disiksa oleh Allah. Mengapa? Sebab secara syariat karena kita saat di dunia menentang Allah. Jelas nggih? Lah, bentuk siksanya apa secara syariat? Wa min waraihim barzakhun. Anda dimasukkan alam barzah gelap gulita. Arwah, kalau jasad sih ya mesti aja sendirian di dalam.
gelap, nggak ada lampunya memang secara jasmani. Tapi ruhaniat kita mengapa gelap? Karena waktu di dunia kita juga masih gelap pada Allah. Akhirnya dimasukkan barzah. Secara hakikat bagaimana siksa kubur? Gak usah nunggu kita mati. Di dunia. Di dunia kita. Oleh karena hati kita gelap pada Allah, mangkana fi hadhihi a'ma. Siapa Anda ketika saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, Anda pasti akan mengalami siksaan Allah. Apa itu? Ya selalu nggak nyaman mana. Musim hujan datang, gerutau. Kemarau tadi panas, gerutau. Kita dagang Pak, laba sedikit gerutu, apalagi rugi. Itu pasti Pak, manusiawi ya. Maksud hati aku beli barang ini 100.000, jadi ya nanti 150 atau 200. Lah kok yang membeli itu Anda dibateni sarepes. Gelem Mbak Badan. Pasti jenengan ngomong, mending tak batang no. Lah gitu toh. Saya biarkan gitu. Apalagi nanti kita itu jatuh kolab. Dagangan habis, uang gak megang. Bank tiap bulan awe-awe. Sumpah pun. Sumpah jenengan ketidakketenangan ruhaniah kita. Itu berarti siksa kubur hakikate. Lagi bagaimana kita bisanya keluar Bapak Ibu dari siksa itu? Mudah. Kalau Anda mau mengikuti teladan Rasulullah, pasti akan bisa keluar. Apa itu? Ruhaniah kita betulin Pak. Bukan hanya betulin jasmaniah, tetapi juga ruhani dengan cara apapun silahkan. Ada Pak, orangnya agama bukan Islam, ada ini. Dia pun bukan orang kaya, juga bukan pejabat. Katakanlah iki sobiin, orang sobiin. Yo nggak pernah sholat secara wong Islam nih gile. Wong agamanya itu gak jelas. Ning KTP ning kelurahan di kelurahan Islam. Tapi ora tahu salat. Kumpulan tahlilan yo tidak. Tapi nek RT-an ikut. Karena ketika RT-an itu dia itu arisan gak ada kegiatan agama. Kalau diundang tahlil juga nggak berani datang, anaknya disuruh. Kaya tidak, terpandang juga tidak, pas-pasan. Tapi nyaman hati ini. Nyaman hatinya. Nggak ada rasa khawatir. Apalagi takut. Baik takut terhadap orang atau enggak belas. Kapanpun dia siap. Terus dia kok nyaman hatinya. Istrinya diambil orang, yo gak ngamuk-ngamuk. Iya, malah begini dipanggil si lakinya. Didudukkan, istriku mau kau ikut itu? Kalau mau silakan. Ada orang laki seperti ini. Pasti kita mengatakan itu suami sampel.
Gitu Pak ya? Saya bercerita karena fakta di lapangan ada. Terus bagaimana indallah, di mata Allah orang yang seperti ini? Saya kalau menjawab dari sisi hakikat terus sampai terima syariat, tukaran Pak. Betul tukaran. Mengapa Allah menterjadikan saya untuk berdakwah ruhaniah dengan berangkat jasmaniah? Karena memang zamannya sekarang banyak orang pinter jasmaniah. Padahal sudah dikatakan Allah tidak melihat status fisikmu, tapi Allah hanya melihat status ruhaniahmu, hatimu. Kalau saya jawab Pak, tapi tetap saya berdasarkan kacamata hakikat makrifat. Orang ini lebih baik di mata Allah daripada saya tekun dohire, tapi hati saya bediteten. Tahu bediteten? Hasud, ria, takabur, iri, dan lain sebagainya. Lebih baik dia di mata Allah, di mata Allah. Nek di mata manusia, ya api aku lu penggoni ngaji ya nyekel pondok, sholat gak tahu ditinggal ke, apalagi poso, haji ben tahun Pak, sugih pisan, kepala desa kok. Gitu ya. Lah pandangan manusia jelas jempol saya. Gak terima jempol 1 ditambahi 4 jempolnya. Tapi dipandang Allah, di mata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Saya itu seperti binatang, bahkan lebih kejam dari binatang. Iya. Umat saya perkosa. Kau harus kasih 10% dari hakmu. Apa jenenge? Hasil kekayaanmu. 10% tiap bulan. Hak peres Pak. Kau harus memuja aku. Engko nek beat kau tak kongon sujud ning ngarepku. Bayuh Fir'aun nih. Subhanallah. Saya hadir di sini di tengah-tengah umat meluruskan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Urusan Anda percaya gak percaya itu urus aku, bukan urusan saya. Amanah yang diberikan pada saya, walaupun berat kami rasa, tetap kami sampaikan sebab ana nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan saja. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi Anda untuk menerima atau menolak. Itu hak asasi. Jadi kembali kepada siksa kubur. Anda tidak akan terjadi barzah manakala di dunia barzah Anda sudah tiada. Siksa kubur Anda tidak akan terjadi setelah kematian manakala ketika saat di dunia siksa kuburmu di dunia secara hakikat barzah itu sudah kau hilangkan. Barzahun itu adalah sebuah dinding Pak, dinding yang amat tebal, ruhaniah tidak bisa keluar. Apa itu? Asyahwatud dunyawiyah. Ruhaniah kita di barzah ambek kesenangan dunia akhirnya tidak bisa. Wa inna ilaihi rajiun. Jelas Pak ya, secara hakikat, secara syariat sampai nek nomponi dengan akal ilmu syariat nggak akan pernah bisa terima. Tapi kalau dengan iman sampean pasti Anda akan bisa terima. Nggak akan protes.
Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Gus, balik malih datang masalah alam barzah. Bisa dikatakan alam barzah itu alam pemisah antara alam dunia dalam akhirat. Yang termasuk malah yang masuk di alam barzah itu termasuk orang-orang yang ahli hijab. Orang yang sudah masuk alam barzah itu rohnya tidak bisa keluar. Tapi dikalakan masyarakat umum Gus itu punya pandangan bahwasanya dikala itu orang mungkin istilahnya yang sudah meninggal karena kecelakaan itu mungkin dikatakan rohnya itu bisa gentayangan kemana-mana. Lah itu termasuk makhluk yang seperti itu, termasuk makhluk yang bagaimana Gus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah itu menciptakan itu 3 ciptaan, jin, malaikat, dan manusia. Jin itu diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari nur, dan manusia diciptakan dari tanah. Lah itu menurut pandangan hakikat penjelasan antara apa istilahnya dari api, nur, dan tanah itu yang dimaksud itu yang bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan wanas. Berangkat dari pertanyaan arwah yang gentayangan itu siapa? Katanya dimasukkan barzah. Lah kok gentayangan? Ingatlah, nafsu itu akan membisikkan hatimu, sudurin nas, dada manusia. Berarti maksudnya hati. Nah, nafsu membisikkan di dalam dadamu itu sifatnya nafsu dari unsur nyatane nafsu minal jin. Kemudian kedua minan nas, manusia. Yang intinya iman ruhaniyahmu itu biar selain Allah. Selain Allah. Sebelumnya saya tidak mengurangi rasa hormat di dalam pelajaran-pelajaran yang mengokohkan iman selain Allah. Tidak. Itu karena proses kita memang nggak salah. Pernah toh kita didoktrin manusia disuruh iman makhluk iki yang ngelakoni lah gitu toh. Ingat, dikembalikan pada surat An-Nas itu tadi, itulah bentuknya nafsu membisikkan lewat sesama manusia. Sopo sing ngaji ku yakin lu muklason. Didelok, oh iya muklason, akhirnya metu iman, lho kena bisikan Anda. Nggak bisa menerombol ke dalam sampai ke hidup Allah, nggak bisa, karena mengingkari dari sirul asror, nggak bisa Pak. Kita ketika suluk kadang-kadang kan diparani mursyid kita, ya toh. Kita yakin itu mursyid kita, gitu toh. Pret, tak kandani gue. Mursyid jenengan lu tidur, lalapo gentayangan tutuk kono. Sampai diridu minal jin. Anda berhubung memegang sirul asrar, pasti imannya hanya pada Allah. Pada Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang gentayangan? Jin. Secara halus disebut jin, secara kasar disebut manusia. Berarti nafsu atau iblis itu ada yang halus, ada yang kasar. Iblis yang kasar, yo kita itu manusia. Ayo,
Mengapa dikatakan kita adalah ulaika kal an'am bal hum adhal? Kita lo lebih nemen ingkari nang Allah. Laksana gitu loh Pak ya. Laksana seperti sifat kita itu sifat keiblis-iblisan. Sudah jelas tidak boleh di situ hasud, muncul hasud. Sudah jelas dilarang di situ takabur, takabur. Eta, apa enggak seperti iblis? Bukan fisiknya Pak ya, tapi sifat karakter kita seperti iblis. Ana khalaqtani, kulo panjenengan dadekno, kata iblis, minatin dari minanar dari api, sedangkan wa khalaqtahu dan panjenengan dadekno Adam minatin dari api endi. Saya lebih bagus, mengapa aku harus sujud? Tak gitu tak? Harus tunduk. Aku luwih alim, aku luwih tua. Lah mengapa saya ikuti uyuhku? Tahu uyuhku? Anak lagi naik daun kok. Takabur. Aku iki wong sugih. Lah apa aku ngikuti wong melarat ya? Subhanallah. Blegere kita manusia, tapi sifat kita adalah iblis. Orang yang kecelakaan kadang-kadang memang Pak terjadi, kita lewat situ terus ada arwah yang gentayangan gitu. Sebetulnya itu adalah jin. Bahasa dohiriyah. Bahasa hakikiahnya iblis. Nafsu yang membisikkan lewat jin mau. Supaya Anda ini beriman terhadapnya. Apalagi dia berjubah Pak. Ambune wangi ya. Iblis yang itu gak pinter. Jaluk apa? Anu mbah hutang kula kathah ana togel elek-elekan. Dan atau jalan lain Pak, pokoknya wis nganu to. Nyoh, ini saya bawahi telur, kamu makan sak keluarga. Lho ngene ndelalah, tiba-tiba wong dasare wong jualan menjadi omsetnya lawaris dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sampai dituntut ben wulan harus ke sana. Cara wong Jawa suguh. Tahu suguh ya? Sesajen. Tambah imanmu tambah kuat. Kepleseti tambah jeru. Jadi saya tegaskan itu adalah minal jin. Dari jin. Untuk mengubah iman kita supaya tidak terhadap Allah. Udah. Yang kedua, terkait masalah penciptaan Allah. Manusia Allah ciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, iblis, jin dari api. Hakikatnya itu di mana itu? Sudut pandang hakikat itu di mana? Bapak Ibu, tanah iku gandengi banyu. Tanah gandengi banyu. Api gandengi angin. Nur. Ini enggak dijelaskan. Udah. Api mesti gandengnya angin.
tidak ada angin, ya nggak ada api. Yang kami maksud angin adalah oksigen. Nggak percaya? Sampean nyalakan lilin, kemudian tutuplah dengan gelas. Mati enggak api itu? Mati. Dulu ada iman yang salah kaprah, Pak. Orang masuk sumur, nggih? Ya, masuk sumur. Entah ngorai, entah apa itu membersihkan. Terus di situ dia itu semaput, ya. Ada iman yang mengatakan di situ ada demite. Kadang-kadang gitu loh. Dengarkan, di situ nggak ada oksigen. Akhirnya mati. Kalau nggak percaya, orang dulu itu Pak sebelum membersihkan namanya sumur yang lama sudah tidak dipakai, itu dikasih belarak. Tahu belarak ya? Belarak dibakar atau omplung, ya, oncor ya, diturunkan. Kalau mati berarti amonia. Oksigen tidak ada. Anda turun pasti megap-megap. Ada yang menolong satu pisan, demi akeh. Ada yang seperti itu bilang. Akhir disuguh dikasih apa kasih oleh gitu ya. Iman yang kurang ajar itu. Ya. Udah. Kembali pertanyaan. Api itu air, api itu angin. Sifatnya api adalah panas. Jadi jangan heran kalau semua apapun yang orientasinya itu dari nafsu jadinya panas. Oke, kita melarat, nggak punya apa-apa, sumpek panas ya, udah biasa. Kita ngomong sugih aja, kita ngomong kaya. Kita menjadi orang yang dijunjung tinggi karena ilmu atau karena jabatannya. Pasti Anda takut dengan kehilangan itu. Ayo. Pasti takut. Kalau bisa kursi itu tak lunggui terus lah gitu toh. Jadi ketakutan, kehilangan harta, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan rasa kemuliaan, itu bentuk gelisahnya hatimu. Itu sudah penyiksaan. Panas. Apalagi Anda wong melarat. Tiap hari kekurangan, tukaran gara-gara nggak ada yang dimakan sama istri anak gitu. Tambah luar biasa. Kalau kaya sih berarti lagi ya toh, tapi pasti Anda akan takut kehilangan kekayaan. Anda dihormati masyarakat, Anda akan ketakutan kehilangan kehormatan. Anda menjadi pejabat, bisa menentukan sikap atau undang-undang, pasti Anda takut kehilangan jabatan. Sungguh Pak, naluri kita bicara seperti itu. Nggak usah munafik. Hati kita pasti akan takut kehilangan jabatan. Jadi kepala desa takut kehilangan kepala. Kalau tidak ada undang-undangnya, pasti kalau bisa jadi terus sampai bongkok. Itu. Sungguh Pak. Rasa ketakutan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu telah dihembusi nafsu dalam diri kita. Akhirnya muncul nafsiyah dan amarah. Ini nafsu dan jinnya mendominasi. Ada di bab 42 atau 41 saya lupa. Perintah tentang melepaskan sifat basariah. Perintah untuk melepaskan identitas atau apa bang saya katakan Pak? Atribut.
Sebab kalau itu tidak kau lepaskan, kau tidak akan sampai pada Allah. Kau tidak akan pernah bisa menerima ajaran Rasulullah ini. Lepaskan. Terus manusia itu dari tanah. Maksudnya tanah hakikat bagaimana? Itulah tanah kelahiran. Tanah air. Di tanah air sampean. Iki bahasa kinayah Indonesia kinayah iki tapi. Tanah kelahiran sampean kabeh itu adalah al-jannah. Ruhaniyah iku domisilinya ada di surga, Pak, tidak di dunia enggak. Yang berdomisili di dunia ini ya kadal, ulo, asu iku. Lah kita manusia ruhaniyah domisilinya adalah surga aslinya. Ayo tak buka syariat. Nabi Adam, Allah menciptakan ning di waktu itu surga toh? Surga. Terus Allah ngasih undang-undang terhadap Adam. Adam, kau ingin selamanya di surga? Injih. Semua apa yang kau minta itu sudah disiapkan Allah tanpa Anda itu soro-soro. Siap. Selama kamu tidak makan buah huldi. Siap. Adam siap. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon itu. Allah memberikan perterjemahan yang namanya buah itu adalah pohon. Karena apa? Buah itu nempleknya di pohon. Bahasa Allah mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Anda akan mendapatkan, ya kudu mendekati dulu. Adam lalai dengan janji Allah, perjanjian dengan Allah lalai. Sebab apa? Sebab kena bisikane iblis. Anda lalai. Kita lalai. Kalau ruhaniyah itu tidak boleh mendekati syahwat dunia. Lalai, mengapa lalai? Karena kena bisikan iblis, nafsu. Nah, nafsu iku minal jinnati wanas. Sing bahaya iku wanase lho, Pak. Lho nggih. Nyata memang wanas iki. Merubah mindset keimanan kita pada Allah, dirubah terhadap selain Allah. Sapa sing ngaji kae? Wah, gak ngaji wis ngaji panganan opo iku? Kelason. Wis iman akhirnya benci dan lain sebagainya. Oke Pak, dari sistem Allah, kalau dilihat dari skenario Allah, nggak salah kita mendekati kesenangan dunia. Lah, melihat skenario Allah, nggak salah Nabi Adam dilalaikan nafsu, akhirnya mendekat dan makan buah nggak salah dari skenario Allah. Karena itu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzuli? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dawuh ini sebelum Adam ada, Pak. Malaikat, aku mau menjadikan makhluk di muka bumi ini yang saya sebut sebagai manusia untuk menjadi khalifah. Penasehat malaikat pada waktu itu ada yang mengatakan, ulama, jenenge Banul Jan. Ada yang mengatakan Azazil, terserah jenenge sopo, aku gak butuh. Wis pokoke yo malaikat, penasehati malaikat itu. Dia merasa alim, merasa lebih pintar, bilang sama Allah, gak setuju. Nanti apa tidak menjadikan pertempuran darah? Ini salah satu malaikat mengatakan seperti itu. Belum disebut iblis.
Kami para malaikat tiap saat dan waktu mensucikan terhadap panjenengan Gusti, bersujud bertahmid. Gusti Allah dilawan. Mengapa salah satu malaikat kok berani mengatakan hal itu? Karena merasa lebih alim, lebih ngerti. Nah nanti kalau Adam makhluk di situ, terus ya apa aku? Gampangane cara wong ono sing nyaingi. Ngoten lho, wong khalifah gitu, pemimpin. Aku punya pondok di rumah. Santriku ribuan, Pak. Jenengan suatu saat mendirikan pondok juga, pelayanan lebih baik sampean. Mondoke kok gratis, sembarang kurikulum luweh maju. Merotoli santriku, Pak. Pindah kok sampean. Kira-kira hatiku gak jengat ta? Gak sakit ta? Sakit ta? Hasutlah metu. Dasari dulu itu punya ilmu persantetan, tak santet lagi ya ini. Nah gitu tuh ya Pak ya. Nggak jadi dandanan ini. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Selalu Pak nafsu itu membisikkan terhadap dada kita. Akhirnya lalai kita. Terus jatuhnya kita pada ruhaniyah di zona yang kotor. Dikatakan kotor, ruhaniyah kita itu beriman selain Allah. Apa yang terjadi Nabi Adam? Anaknya bunuh-membunuh, gitu Pak? Gitu? Permusuhan, Allah rawuh Adam. Kamu ingin kembali lagi ke negeri asalmu? Injih Gusti, sumpek aku ngerasa nombok ni arek-arek. Kulo paringi, kulo kasih belanja 1 bulan 5 juta, si ingin 10 juta. Sumpek kulo. Terus ini ibu-ibu yang ngono, dirawe Allah. Jenengan perun bangsula, injih sumpek ndelok paeku. Kak jangkep setahun rabi pindho. Wis nglawan. Piye Nabi Adam, inggih Gusti. Tapi ana syarate Dam, kau harus menerima sesuatu. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Kalimat, apa itu kalimat? Inilah Bapak Ibu yang ku dengung-dengungkan, yang ku kibarkan adalah dinul haq. Ini terimalah tauhid la ilaha illa anta wa ana ini. Jadi kalimat itu adalah ajaran untuk mendidik ruhaniyah kita supaya melepaskan ruhaniyah dari cinta iman selain Allah. Dengan begitu nanti akan bisa wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Wa man kana wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini harus kau lepaskan cintanya ruhaniyahmu terhadap selain Allah itu. Fataba alaih. Fataba, maka Allah menerima tobatnya si Adam. Apa? Syirik tadi. Kita menyekutukan Allah. Dalam ayat lain Allah katakan, ini berkenaan dengan langsung Rasulullah Muhammad. Ya, Ali Imran 31 dikatakan, bila mana kau sudah merajut imanmu, cintamu terhadap Allah karena mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah. Artinya kau dijadikan kekasihnya. Terus bagaimana kesalahan ruhaniyah saya menyekutukan terhadap Allah ini? Iman hatiku terhadap selain Allah juga. Wa yaghfir lakum dzunub.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni. Tobat hakikati yang disebut Rasul taubatan nasuhan adalah meninggalkannya ruhaniyah dari hubungan cinta kasih penyembahan terhadap kesenangan dunia. Ini tobatan nasuhan. Kalau kita bicara tobatan nasuhan secara jasmani telea, ya saiki kok gelem wis tobatmu. Ya, wis istighfar beribu-ribu kali. Suatu saat ono kesempatan toleh-toleh ibu ika ono. Oh lanang. Ada kesempatan, fasilitas ada, berangkat. Ini namanya tobat lombok. Mari pedes koyok-koyok omoh seperti tidak mau. Kalau sudah nggak pedes makan mencari pedesan. Ini tobat lombok. Kapok lombok. Ada yang tobat tomat itu ya. Budal tobat mulai kumat. Allah yang karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Lah manusia secara hakikiyah itu mengapa dikatakan Allah menciptakan dari tanah kelahiranmu nanti mesti ini surga akhirat bukan dunia. Bahasa tanah diambil dari zahiriyah. Lahir kelahiranmu itu di akhirat. Makanya mengapa sampai dituntut wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah, dari surga kembali ke surga. Itu yang sudah tahu jalannya ke surga. Kalau nggak tahu, sebab apa dia nggak tahu? Buta. Orang lain pada sibuk dirinya sendiri, nggak mungkin akan bisa menolong pada orang lain. Dia sendiri kebanyakan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apa mungkin dia akan dikatakan bisa menolong orang lain sementara tidak bisa menolong dirinya sendiri? Nggak mungkin, dulur. Secara logika saya katakan kita buta. Apa mungkin bisa menuntun orang buta? Nggak mungkin. Pasti keprosok yang menuntun dan yang dituntun. Yang bisa menuntun itu adalah orang yang tidak buta, baru bisa menuntun. Syaratnya yang buta dituntun nganut, ya toh? Yang buta gak nganut, apa yang terjadi? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu syarat. Dikandani, gak dikandani, dituntun, gak dituntun, tetap gak percaya. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Tertutup hatinya. Kita buta. Yang kumaksud buta terhadap Allah, dulur, bukan buta terhadap sesama makhluk. Gitu loh. Jadi kembalilah kau pada tanah kelahiranmu, yaitu rahmat surga Allah. Syaratnya harus bisa, harus mau menerima ajaran ini. Sebab kita itu asali fitrah, terus kena bisikan iblis, jadi kotor, ruhaniyah. Lah sekarang Allah mengatakan itu bentuk innalillahi. Dilihat dari skenario Allah, gak salah. Tapi kalau dilihat dari sisi syariat, sehingga akhirnya muncul satu hukum dua, elek dan baik. Kalau baik dari Allah, kalau jelek dari nafsu. Ojo dikatakan pangeran loro. Kalau kita masih ada di proses ini. Sekarang kalau sudah masuk pada wa inna ilaihi rajiun wa da'u ila rabbik, kembali pada Allah, beda lagi. Kita harus melepaskan
semua perkara-perkara selain Allah di dalam diri kita. Makanya di dalam tauhid nafi isbat fungsinya ada di situ. Tahalli menuju tajali fungsinya di situ. Melepaskan sandal untuk bisa masuk ke masjid itu fungsinya. Lepaskan cintamu selain Allah, kemudian baru bisa bertemu Allah. Jadi apabila di dunia belum bisa kau laksanakan, maka setelah mati jangan harap rohaniah bisa kembali kepada Allah. Makanya munculnya barzah, alam di mana pembatas antara dunia dan akhirat. Iki wong Jawa ngarani alam gentayangan. Nang dunia ya gak iso, ning akhirat ya juga tidak bisa dikatakan gentayangan. Akhirnya keimanane itu roh dadi pocongan, dadi akhirnya ya sejarah mongko. Padahal tak katakan kalau sudah dimasukkan barzah gak iso metu, udah. Lah terus yang ngono njopo gentayang ini apa? Yaiku mau jin yang mengubah imanmu terhadap selain Allah. Luwe bahaya maneh, bukan jin, manusianya. Bisikan nafsu lewat manusia iku luwih bahaya, Pak. Omane sing bisi iku wong sing sawoke. Nganu to aku. Aku pingin utangmu selesai, nganu to. Nyoh tak utangi. Jelas sampean nggih, lha ngoten nggih. Nggih. Begitu juga yang lainnya, oke? Ada lagi kami silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tablet Gus. Hakikatipun malaikat nika punapa? Matur nuwun, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi durung kari malaikat itu durung. Malaikat Allah ciptakan dari nur, ya. Dibekalilah malaikat itu akal. Dengan akal itu dia bisa taat pada Allah. Nafsu hewan dibekali Allah nafsu. Dengan nafsu itulah hewan itu tidak akan pernah bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh malaikat. Iso hewan iku njeglak, nyekek, matek, apa gunung, nelek, ngoten. Nyekek, nelek, matek. Wis. Yang ditanyakan adalah malaikat hakikatnya itu siapa? Wis tak proses disik Bapak Ibu. Akal. Dalam diri sampean itu ada akal, Pak. Dengan akal itu bisa membedakan antara yang hak dengan yang antara yang hak dengan yang batil. Yang konteksnya akal itu akan mengajarkan dan membedakan pada diri ruhaniah secara syar'i, iki perintah, ini larangan. Tatkala ruhaniah itu kena provokasi nafsu, maka ruhaniah tidak mengikuti akal. Sehingga dijelaskan, manakala ruhaniah dikuasai nafsu, dia itu lebih jahat dari nafsu atau iblis atau hayawan. Tapi manakala ruhaniah itu dikuasai oleh akal, maka dia patuhnya pada Allah melebihi patuhnya malaikat. Iki makalah atau sistem yang ada di hukum syariat. Kalau kita tarik dari sisi hakikat sekarang, berangkat dari sejarah Isra Mi'raj Rasulullah, mengapa Buraq yang statusnya itu sebagai sifat basariyah, malaikat statusnya sebagai sifat basiroh, ketika sudah melewati sab langit 7 itu kok ditinggalkan? Muhammad sendiri yang naik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah, mengapa tidak dibawa ini?
Karena Bapak Ibu itu masih termasuk makhluk. Kalau kita masalah taat konteksnya secara hakiki, bukan secara syar'i, secara hakiki. Itu adalah amalia ruhaniyah, bukan amalia jasmani. Malaikatnya jelas nyeseh ini. Karena sudah di kahanan Sidratul Muntaha atau makom musyahadah. Dikatakan taat kan gini, Pak. Ani budullaha wastani buttaghut. Wastanibut taghut. Ani budullaha. Arahkanlah hatimu pada Allah. Wastanibu. Jauhi hatimu atau huta ing piro-piro selain Allah. Itu kan taat. Artinya makrifat. Yang disebut makrifat itu Allah melihat Allah, bukan makhluk roh bisa melihat Allah. Berarti malaikat itu kemana? Enggak ada toh. Itu taat secara hakikat. Jadi malaikat mang taat secara syariat jasmani. Akhirnya kita sesuai dengan hablum minan nas. Meninggalkan jasad ini larangan, menjalankan perintah. Ini yo penting. Cuman ada yang lebih penting maneh lagi, ruhaniyah kita. Ketaatan secara hakikat pada Allah itu yang bagaimana? Ingat, tatkala kau taat secara jasmani, sedangkan ruhaniyah Anda belum ada ketaatan pada Allah yang sebenarnya, tak jamin sholat Anda mesti belakrak. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Kemarin saya sampaikan, wajib kita menjaga sholat 5 waktu. Tapi kalau tidak wassolatil wusta, tidak sholat tunggal, al-wusta itu tunggal, al-wusta itu sholat yang tunggal, maknanya tengah. Tapi as-sholawah itu adalah jamak, wassolati adalah tunggal, disebut al-wusta, ruhaniyah. Artinya kau sholat syariat tanpa hakikat, tak jamin ruhaniyahmu itu belakrak. Tapi kalau Anda jasmani sholat, ruhaniyah juga sholat, tak jamin khusyuk. Intinya ada di situ. Ada di situ. Sehingga kita yang belum sampai di ruhaniyah, sholat kita itu kontradiksi, nggak sesuai dengan dawai Allah ini, Al-Baqarah 238. Di dalam ayat ini Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidu ala sholawah, di belakang waqumu lillahi qanitin ay khasyiin, wajib khusyuk. Nyatane kita melakukan gak khusyuk, lah tabrakan toh Pak Iku, tabrakan. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan apa yang didawuhkan Allah itu, karena wassolatil wusta, sholat tunggal ini tidak kita lakukan. Sholat ruhaniyah, hakikat makrifat tidak kita realisasikan di tengah-tengah syariat. Ini persoalannya. Makanya didatangkanlah Muhammad untuk membahas tentang ini, supaya umat itu gak asal-asalan sholat, asal kewajiban, asal oleh ganjaran, asal oleh surga. Tidak. Bagaimana mencapai rodiyatam mardiyah. Di situ Pak. Ingat, Anda akan
mendapatkan lembu apabila Anda narik tamparnya. Sampeyan kan narik tampar, lembu ini katut mboten? Katut. Tapi ini Anda ngerangkul lembunya, tampare gak ono, dikipat-kipatno sampean. Anda memegang ruhaniyah, jasmaniyah akan dapat sendiri. Anda membawa akhirat, dunia katut sendiri. Tapi iblis nafsu membuat tidak itu. Justru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Justru diwalik ambek iblis. Akhirnya akhirate ngaplu, dunyane oleh, akhirate ngaplu. Tahu ngaplu, Pak? Saya ngaplu itu napa? Zong. Dunianya bagus, tapi akhiratnya zong. Apa hakikatnya malaikat itu? Makhluk yang harus Anda tiadakan. Di dalamnya ada hidup siapa? Allah. Bahasa akad. Sapa hakikati iblis, sapa hakikati malaikat, sapa hakikati manusia jin. Kalau Anda melihat hidupnya berarti Allah. Iblisnya mana? Sudah tiada. Malaikat sudah tiada. Siapapun tidak ada sudah. La ibsar wa mubsar wa basar. Yang dinamakan dimusyahadah, makrifat pada Allah, bahasa ilmu, sudah tiada ada semuanya. Yang ada adalah aku. Akunya siapa? Akunya Allah. Allah bahasa mudah. Bahasa sederhana biar Anda bisa terima. Akunya siapa? Akunya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Lah itu maksudnya ada di situ. Otomatis semuanya lebur. Duduk dohir malaikat itu Allah. Duduk Syekh Siti Jenar dohir makhluk itu Allah. Duduk al-halat itu mau Allah dohirnya. La fi jubati illallah. Walaupun dia mengatakan itu. Ya toh? Tapi kacamata ruhaniyahmu yang harus kau pergunakan melihat hidup di situ. Hidupnya siapa? Allah. Jadi kalau sudah di situ nggak ada persoalan, Pak. Free semuanya, tahu free ya. Ruhaniyah kalau sudah kembali sampai pada Allah rahmat, bahasa syariat anak surga, ya ora kira mudun maneh. Rakiro. Nabi Idris Pak ya. Politik. Kepingin mlebu swarga ben gak metu ya apa? Ya jaluk mati. Jaluk mati. Sebab sudah saya katakan, siapa kalau sudah mati dia masuk surga tidak akan dia diturunkan kembali. Idris bahasanya kepada Allah, si Allah njajal kula. Gusti Allah dipolitiki. Kayak Abu Nawas. Akhirnya dicabut Israel, mati. Dijak nang surga, ono surga, gak gelem mudun. Lah katanya nanti kalau Kaidah mengatakan kalau sapa sing wis mati ya, terus dimasukkan surga gak akan kembali. Sampai saiki Nabi Idris itu sebetulnya adalah pelajaran, Pak. Pelajaran. Artinya gini, Anda kalau sudah menerima ajaran ini dan melakukan kholwat, sudah dimusyahadah, nggak kepingin mudun sampean. Pasti nggak kepingin mudun. Iso terus ruhaniyah ini ada di musyahadah. Memang, Pak. Di musyahadah terus. Cuman tampilannya di muhadharah, tampilannya di mukasyafah. Tapi asini Anda itu ada di musyahadah terus. Berhubung Allah tahu di politiki makhlukin namanya Idris, jenengan ajeng politiki bisa? Gak iso. Akhirnya muncullah terjadi proses dari musyahadatul fana ke kamil ke bako. Jatuh bangun. Tapi aja terima dengan akal loh, dengan ilmu syariat loh ini tadi. Enggak masuk, sama terima dengan ilmu hakikatmu atau imanmu.
bahasa kula ngomong Idris iku mau mulitiki nguniku ya aja diterima secara akal Pak, iso gegeran nih boten. Jadi hakikatnya malaikat tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat makhluk ya makhluk, dia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk melakukan sesuai dengan apa porsinya masing-masing. Tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat, hidup siapa? Selain Allah tidak punya hak hidup. Ada lagi? Cukup Pak? Ibu enggak ada Bu? Betul. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan terkait taklim muta'alim, bahas masalah doa. Walaupun ini tadi tidak terlalu melebar, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.